Jadi aku bilang, yaudah Adhikara ayo kita bikin lagu Indonesia, pop ballad yang gue bilang simpel aja gitu, nggak usah muluk-muluk. Dan sisanya aku serahin bener-bener ke Adhikara. I mean, very young, talented banget itu. I mean, someone kita yang harus kita lihat terus dan semoga emang di industri musik akan terus berkembang terus. Jadi sisanya aku udah lirik dari Adhikara, musik segala macam. Itu pertama kali bener-bener aku bisa dibilang bahasa sekarang tuh surrender, yang bener-bener udah aku legowo aja. Ini cerita aku, bagaimana kamu mengeksekusikan di musik lagu aku yang oke, tetap suara dari personal, dari suara hati Amy Saras, aku bilang gitu. Dan akhirnya jadi judulnya terserah mau apa. Itu kenapa tiba-tiba menyerah Mbak? Maksudnya menyerah tanda kutip kemudian mempercayakan pada orang lain? Karena aku ngerasa kita di momen dalam hidup yang nggak bisa kita mengontrol situasi terus kan. Banyak situasi negatif, positif, dan kalau kita akan mengontrol terus itu akan membuat diri kita stres. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini ada Mbak, sebentar, sebelum sebut nama, beliau ini penyanyi, beliau ini juga main film ya Mbak ya. Kemudian dia pernah ikut teater, apa lagi ya? Banyak yang bisa dilakukan sama Mbak Amy Saras. Matur suwun. Sebenarnya saya mau nyebut Mbak Diah Rami Saraswati. Begitu kan? Gitu. Ya kan kalau Marilyn Monroe aja dulunya Norma Jean jadi Marilyn Monroe, aku jadi Amy Saras aja gitu. Itu kenapa cerita sih Mbak jadi berubah nama begitu? Nggak berubah. Memang karena kebutuhan panggung apa? Aduh, itu panjang ceritanya gitu, harus yang lain lagi. Kayaknya harus ngobrolnya di yang podcast episode ke-50 kayaknya ya. Itu Mbak, singkat aja kenapa itu? Nyebutnya jadi namanya jadi Amy Saras. Cukup singkat sih, waktu itu kan emang kalau misalnya awal mula siaran di radio kan, aduh nama apa ya, nama ala-ala siaran, ya udah dikasihnya Amy aja itu sama mantan bos aku, Adri Danu Atmaja. Tersebut begitu aja ya? Iya, tersebut Amy-nya yang mana? EMY kayak Amy Search ya, apa Amy-nya oke, coba Amy gitu kan kayak Eropa, ya udah Amy Saras gitu kan. Jadi ya kita tanpa sengaja kan suka ada nama panggilan yang nyaman gitu, yang gak sengaja tapi tiba-tiba nempel terus aja. Ya udah oke, Amy, oke nggak apa-apa deh, oke cocok juga, kayaknya oke deh. Kalau Saras ya Amy Saras gitu kan. Jadi emang udah kisah kasih cerita sedikit ya dari mantan mentor yang pertama kali untuk ngasih nama Amy aja. Ternyata gitu. hoki ya Mbak ya? Alhamdulillah, aduh mudah-mudahan ya. Kalau misalnya memang iya nama adalah sebuah doa atau ini ya, bersyukur sih sekarang. Mbak Amy, ini sekarang lagi ngapain sih? Boleh cerita sih Mbak Amy sebenarnya nggak usah ditanya, nanti akan cerita sendiri. Akan menunggu ditanya sih soalnya saya menunggu seorang dari media harus menanyakan gantian, soalnya saya sering kepo kan. Sekarang sekali-sekali dikepoin nggak apa-apa, tapi tergantung jawabannya ya. Mas, aku jadi manggilnya Mas Kin. Ya Kin juga nggak apa-apa Mbak. Mas Kikin. Ya, itu kan podcast Kinari seperti Jepang ya. Iya betul. Ya. Memang Kin Tokyo lahirnya di Tokyo sih Mbak memang. Oh gitu. Tapi besar di Sleman, kerja di Jakarta. Wow, luar biasa. Gayanya very Japanese juga nih ya. Cepol, keren sekali. Wow. Mbak, ini ada ini agak susah ya nanti. Nanti malah nanya gue nih. Awal November rilis single. Iya. Lara. Betul. Mas Ari udah denger belum? Ini banyak melodinya tuh, musiknya tuh banyak piano gitu Mbak. Boleh cerita soal single itu tuh Mbak? Lara. Kenapa Lara? Ya. Kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Kenapa enggak Mas? Kalau bahasa Jawanya Loro itu. Betul. Yeah. Lo sama Jawa ya? Iya. Itu ada kerjasama juga sama Adhikara Fardi. Musisi penyanyi dia. Musisi penyanyi luar biasa. Aku udah ngefans dari zaman kapan tahu deh. Itu juga hoki banget bisa ketemu sama Adhikara tuh. Ya, thanks to terima kasih manajer dan tim saya yang bisa mengumpulkannya gitu. Jadi sebenarnya itu juga kayaknya momen juga pas awal tahun ketemu sama Adhikara Fardi. Tahun ini? Ya, ketemu dengan Adhikara. Oke.
aku pengen lagu Indonesia karena kan sebelumnya beberapa tahun yang lalu album Swing and Amy kan memang Inggris ya, jarang satu. Indonesia juga beberapa. Terus aku bilang kayaknya aku pengen sesuatu yang personal aja gitu. Coba Adhikara aku mau cerita aja, cerita dimana kan kita melalui pandemi kan banyak refleksi diri kita, banyak menenangkan diri, kita melihat balik lagi ke diri kita, apa yang bisa saya bikin gitu, lagu yang personal tapi juga relate, tapi enggak, tapi lebih ke cinta, menyayangi diri sendiri gitu, tentang diri kita sendiri tapi bisa ke semua. Jadi aku bilang, yaudah Adhikara ayo kita bikin lagu Indonesia, pop ballad yang gue bilang simpel aja gitu, nggak usah muluk-muluk, dan sisanya aku serahin bener-bener ke Adhikara. I mean very young, talented banget itu. I mean someone kita yang harus kita lihat terus, dan semoga emang di industri musik akan terus berkembang terus. Jadi sisanya aku udah lirik dari Adhikara, musik segala macam. Itu pertama kali bener-bener aku bisa dibilang bahasa sekarang tuh surrender, yang bener-bener udah aku legowo aja. Ini cerita aku, bagaimana kamu mengeksekusikan di musik lagu aku yang oke, tetap suara dari personal, dari suara hati Amy Saras, aku bilang gitu. Dan akhirnya jadi judulnya terserah mau apa. Itu kenapa tiba-tiba menyerah Mbak? Maksudnya menyerah tanda kutip, kemudian mempercayakan pada orang lain? Karena aku ngerasa kita di momen dalam hidup yang nggak bisa kita mengontrol situasi terus kan. Banyak situasi negatif, positif, dan kalau kita akan mengontrol terus itu akan membuat diri kita stres. Dan aku rasa kayak pintar banget itu loh Mas, untuk ketemu tim atau ketemu orang yang energinya sama gitu. Jadi kalau misalnya ketika udah ngerasa energinya sama, terus ketemu yang cocok, dan harus saling percaya nama kita bekerja, mau kita itu karya kita, tapi kan tetap kita harus bekerja sebagai tim. Jadi kayaknya itu aku juga banyak pembelajaran untuk nggak terlalu mengontrol, karena kan aku suka mengontrol apapun. Aku bisa mengontrol, aku mau mengontrol. Oke, ini aku belajar, dan akhirnya baru kenal juga, dan ternyata cocok energinya. Dan di situ aku belajar, oke, nggak apa-apa berserah diri tuh nggak apa-apa, asal kita pun juga masih bisa aware gitu kan, masih bisa mindful, masih bisa kita tahu apa yang dilakukan gitu, tidak sepenuhnya kayak berserah, tapi kayak ya udah deh terserah mau ngapain gitu. Tapi kita monitor, kita supervise, dan ketika udah mengerti titik poinnya dan mengerti apa isi lagunya, udah, dan akhirnya keluarlah jadi Lara. Apa juga Lara, oke. Dan akhirnya aku juga belajar banyak kata-kata lagu Indonesia. Aduh, itu kayak oke, banyak tantangannya wah, karena menurut aku lagu Indonesia tuh kita kosakatanya luar biasa luas kan. Jadi Lara, terima kasih juga respon-responnya, alhamdulillah aku seneng sih, banyak yang akhirnya personal banget. Sesusah itukah Mbak ketika menyanyikan lagu lirik berbahasa Indonesia? Sebelum-sebelumnya juga pernah kan? Iya, pasti dong. Meskipun itu ya taruh misalnya soundtrack film. Iya. Meskipun memang bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris barangkali lebih nyaman buat Mbak Amy ya. Oke. Tapi sesusah apa sih Mbak ketika harus menyanyikan lagu orang lain dan itu berbahasa Indonesia? Perlukah sampai meredam ego? Susah sih enggak ya, kalau misalnya kan aku lahir di Indonesia, orang Indonesia, mukanya aja Indonesia, casing kebetulan kan lama di luar. Jadi menurut aku penting banget untuk tahu bahasa dan akar dari mana kita asalnya kan. Jadi menurut aku kalau misalnya seperti kalau lagu soundtrack kan sesuai dengan temanya gitu kan. Kalau misalnya ini dengan Lara, aku bilang aku baca per kata, per kalimat, dan akhirnya kayaknya seperti yang aku bilang, karena energinya cocok dan ceritanya juga akhirnya bisa dieksekusikan. Jadi memang iya ini cerita aku ya gitu. Jadi aku bilang gimana caranya Adhikara menulis lirik yang bisa bercerita gitu, tapi tidak terlalu, kan banyak kita Indonesia yang bisa puitis gitu kan, bisa hiperbola gitu kan, nggak apa-apa juga. Cuman aku bilang gimana yang bisa dimengerti dengan semua, tapi dan masih ada karakter. Menurut aku tuh tantangan juga kan. Dan dengan intonasi dan aksen. Jadi menurut aku kalau misalnya lagu Indonesia sendiri adalah sebuah tantangan, karena juga meliuknya, melodinya kan harus bener gitu. Kalau Inggris mungkin karena fasih sama aja juga, kalau misalnya lama di Prancis, lama di Itali, kita udah fasih dengan aksennya, tapi balik lagi ini bahasa Indonesia,
kita bisa justru bereksplorasi dengan bahasa kita sendiri gitu. Ini butuh berapa lama nih sampai akhirnya dari cerita awal dengan Adhikara kemudian proses pembuatan musiknya? Awal tahun tuh, bener-bener awal tahun udah aku pun juga very overwhelmed gitu ya. Cepet kali ya? Jadi memang aku bilang itu energi, waktu, semesta, momen. Jadi memang udah ketemu dan kadang kalau memang yang aku bilang kalau misalnya tidak, it's not meant to be ya. Kalau memang bukan waktunya dan akan pasti belum waktunya aja gitu. Dan ketika aku ketemu workshop nggak lama ketemu Adhikara, kita oke, tahun ini aja. Karena aku juga mikir udah lama nggak ngeluarin karya kan. Jadi memang aduh ya momennya pas dan lagunya kok bisa, kalau orang Jawa bilang dilalah kok yo cocok gitu kan, cocok banget. Aku bilang awal tahun terus dan akhir diskusi aku bilang ini mungkin nggak akhir tahun gitu kan. Banyak loh yang udah menabung banyak terus baru keluarnya 2 tahun kemudian, 3 tahun atau nunggu nanti aja nanti. Aku bilang aku menunggu momen-momen aja dan awal tahun dan alhamdulillah akhir tahun udah bisa kerilis dan momennya dan dilancarkan dan banyak juga respon-responnya positif, ada yang personal, itu sih yang paling penting. Jadi nggak nyangka banget sih segitu mulus prosesnya dan waktunya juga bisa ketemu. Penggarapan musiknya juga gampang ya, maksudnya untuk mengumpulkan teman-teman musisi juga. Itulah gunanya tim yang kita bisa berserahkan, yang bisa kita percayakan gitu. Aku rasa beruntung mendapatkan tim yang membuat semua prosesnya, dan itu penting sekali dalam sebuah karya. Ya kita semua punya talent ya, bakat tuh pasti akan ada, tapi bagaimana tim yang mendukung di belakangnya sehingga energinya jadi enak, kita jadi positif dan keluarnya pun jadi keluar semua dari hati sama-sama senang karena kita seirama kan ya. Jadi aku juga beruntung banget dengan tim yang luar biasa untuk mengumpulkan semua akhirnya bisa terjadi sehingga rilisnya kemarin 4 November itu. Mbak Aimee memang punya punya ya sebagai musisi pasti punya dong namanya stok lagu. Tapi kenapa saat itu terus kepikiran mengajak kolaborasi musisi yang lain? Betul. Tinggal buka aja lemarinya, lagunya tinggal pilih gitu Mbak. Itu sebenarnya lebih mudah. Banyak pasti karena kan aku juga hobi menulis kan ya, lirik Inggris Indonesia. Tapi yang aku bilang itu masih pengen mencoba sesuatu yang berbeda. Bisa dibilang keluar dari zona nyaman. Gitu. Aku bilang kenapa nggak kerjasama dengan musisi-musisi baru, dengan tim-tim yang belum pernah aku kerjasama. Karena pasti kalau misalnya aku lagi gitu kan, aku jadi memilih orang yang sama lagi. Tapi itulah kegunaannya dari tim juga yang kenapa nggak nyoba eksplorasi yang baru. Mungkin ini memang sebenarnya keluar dari zona nyaman adalah itu bagian dari diri lo gitu kan. Ya udah, jadi aku memikirkan salah satu itu aku keluar dari zona nyaman, ayo kita coba. Dan dari dulu memang aku terobsesi dengan aku pengen gitu lagu pop ballad Indonesia. Bagaimanapun juga Indonesia tuh kita punya khas pop yang khas banget, dan ketika menemukan musisi-musisi yang mengerti itu dan oh my god ini Indonesia banget lagunya gitu, oh my god ini pop Indonesia banget, Indonesia tuh ini musiknya gitu. Jadi aku bilang ini yang aku pengen coba gitu dengan nyanyi yang kontras juga, keluar dari zona nyaman yang orang nggak akan nggak ketebak ya Aimee ini akan ngeluarin apa gitu. Dan aku bilang balik lagi ke semua yang dari hati itu personal pasti akan menjadi sesuatu yang memang akhirnya relate ke semua orang gitu. Itu yang memilihkan Adhikara memang dari Mbak Aimee atau memang ada masukan dari manajemen atau dari orang lain sampai akhirnya klik sama dia aja deh gitu? Atau memang diincar dari dulu, memang udah suka? Iya. Suka karya-karyanya sejak dulu gitu. Aku mengincar, tapi juga hoki dari tim manajemen juga sudah menyarankan Adhikara. Di antara banyak musisi yang lain musisi muda gitu. Iya, karena Adhikara Fardi aku ngerasa kayak kita sama taste musiknya gitu kan. Kalau bisa denger kan bisa dibilang dia Michael Bublé-nya Indonesia dengan suara karakter seperti itu gitu. Dan aku bilang, tapi
coba bikin yang beda bisa nggak gitu. Jadi kayaknya dia pun juga tertantang, Oke, ya. aku pun tertantang, dan sama-sama kita memulai sesuatu yang baru. Dan walaupun kita yang aku bilang itu aku belum baru kenal, aku bilang kok cocok ya gitu, kita cocok banget, ternyata visinya juga sama gitu, dan nangkep aja dan cepet. Jadi aku juga ya seperti itu momen, karena aku sempat ngejar-ngejar siapa ya ketemu, aduh siapa yang kenal, karena susah lah ya, maksudnya untuk pasti dia juga in demand banyak banget yang pengen kerja sama Adhikara. Jadi itu juga dari, walaupun itu dari aku, tapi juga approval dari tim manajemen yang oke, ayo kita coba yang baru, someone yang very fresh gitu, yang muda, yang kayak ngerti sekarang gimana sih musik gitu. Ini bisa berlangsung cepat karena memang masih masa-masa pandemi kah? Terus kemudian Mbak Emi merasa belum, kerjaan manggungnya belum sebanyak dulu sebelum pandemi, jadi bisa fokus ngerjain satu single ini, atau ya memang terjadwal aja, pengen cepet nyelesain single ini gitu. Ya kayaknya itu dikejar-kejar juga ya sama tim manajemen ya, halo tahun ini ya gitu kan. Ayo dong keluar karya. Jadi sebenarnya juga itu harus karena ada kegiatan yang lain tuh Pak. Ada kegiatan banyak, ada banyak banget kegiatan kan. Kalau misalnya kita perform kan akhirnya aduh udah kapan ya nanti, aduh keteteran lagi belum, terus ada syuting di tengah-tengah kemarin juga gitu. Jadi apa kemarin ada sesuatu belum mau dikasih tahu, aduh belum mau dikasih tahu, itu harus sesuai deadline dan balik lagi ke tim. Oke, deadline-nya kapan harus sempetin keluar. Jadi memang kayaknya sempat ada momen yang kayak aduh keluarinnya sempet nggak ya, bisa nggak ya tahun ini gitu, ayo rekamannya kapan. Dan seperti semuanya layaknya musisi kan, kita harus mengumpulkan mood, nyawa, itu yang utama kan. Udah nanti keburu nanti. Oke, jadi udah ada dijadwalkan, ada strateginya, dan dilalah. Aku suka banget dekatan dilalah tuh ya. Hashtag dilalah gitu kan ya. Iya dong, tetap, tapi Jawanya nggak bakal hilang walaupun lahir Jakarta kayak Jaksel guys. Bisa tebak nggak? Solo. Oh kok tahu? Ya iyalah, jurnalis tahu lah ya udah. Kan kita udah survei. Udah riset. Luar biasa nih jurnalis yang meriset. Jadi ya udah ada targetkan sih. Jadi oke. Kalau misalnya ini Mbak Emi, tadi soal pertanyaan saya awal, memang karena memang trennya, memang ini sebenarnya strategi pasar juga. Kenapa tidak cobalah album lah, setidaknya mini album lah, 4 lagu lah, lagu-lagu yang kemarin kan ada tuh, kumpulin lagi nih, baringin sama Lara. Belum ke arah sana memang ya, atau memang karena ya memang trennya memang sekarang industri musik single by single ya. Kalau tren, aku nggak ngerasa ini mengikuti tren ya, tapi aku bilang oke, ini yang masih bisa aku keluarin untuk saat ini, satu dulu yang aku merasa ini paling dekat dengan aku. Karena kalau misalnya itu tergantung juga preferensi dari masing-masing musisi juga, dan juga timnya apa ngeluarin langsung EP segala macam. Tapi aku juga mikir kan, kenapa nggak keluarin satu dulu yang berbeda, karena kan terakhir juga udah ngeluarin langsung album, jadi kenapa nggak coba satu dulu gitu kan. Jadi aku bilang, seperti yang aku bilang itu Maskin, kayak aku pengen coba yang berbeda dulu. Oke, kita coba option yang lain gitu, strategi yang beda. Oke, timnya bilang udah keluarin single aja dulu gitu, sesuatu yang beda satu kali aja. Nanti kita lihat bagaimana gitu kan, apakah akan lanjut. Pengen banget, kita semua pasti pengen bikin album, bikin EP gitu kan. Cuman gimana aku melihat bagaimana nih Lara, aku setelah berapa tahun nggak mengeluarkan kayak, jadi nggak mau ngoyo, ayo kita langsung bikin album semuanya. Nggak apa-apa, jadi aku bilang mulai dari sesuatu satu-satu, terus dikit-dikit menjadi bukit, kayak lebih ke situ sih. Jadi yang penting berkarya Mbak ya. Yang penting berkarya. Satu. Yang penting eksis ya Mbak, muncul ya. Yang penting kita berkarya aja sih. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak oke, jangan langsung jadi sesuatu batas gitu. Kalau misalnya kita bisa ngeluarinnya dan momennya cocok, tepat, kenapa nggak keluarin aja gitu. Tapi tentunya dengan diskusi dari tim semuanya kan, apakah kita udah siap? Oke, siap aja gitu kan. Tapi yang penting jangan pernah berhenti berkarya aja gitu sih. Nyanyi iya, masih main teater sih Mbak? Teater musikal belum lagi ada Udah waktu, tapi itu kan. Betul.
Karena sibuk ya, mulai rapet aja ya Mbak ya? Kalau misalnya teater musikal kan memang ya, Persiapannya betul lama tuh ya betul. Yang paling betul adalah tidak buru-buru dan harus komit. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Kalau aku daripada setengah-setengah, mendingan aku fokus ke satu dulu. Gitu. Setahun aja belum tentu ada tuh ya? Tapi sebenarnya udah mulai berkembang. Online banyak, terus yang panggung juga udah mulai berkembang lagi. Belum begitu, walaupun market mungkin atau penonton segmented ya belum aware itu, jadi tapi sudah mulai berkembang sih setelah dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong penonton yang segmented itu sebenarnya kan kalau musik jazz gitu Mbak, sama juga kan Mbak, artinya tidak semua orang itu telinganya bisa dengerin musik jazz. Nggak kayak dangdut koplo Mbak, yang semuanya bisa masuk di telinga orang itu loh. Dangdut koplo musik Indonesia kan. Betul. Meskipun banyak festival, nyebutannya festival jazz, tapi ya banyak musik di luar jazz yang tampil di situ. Tapi setia gitu loh. Mbak Amy ini setia sama musik yang satu ini gitu loh. Nggak mau pindah ke lain hati gitu maksudnya Mbak. Aku kalau musik sih semua suka yang merasa kalau enak ya enak gitu. Cuman kan kalau beberapa genre musik itu kan balik lagi adalah favoritnya apa atau nggak preferensinya apa. Kebetulan yang memanggil jiwa aku jazz kan, tepatnya swing. Swing musik kan di tahun 40-an itu adalah lagu popnya, pop musiknya kan. Cuma juga kayak kalau misalnya dari jazz itu cuman kayak seperti musik klasik kan, itu jadi core, jadi ujungnya bisa dikembangkan ke semua. Jadi mungkin kalau festival yang ada nama jazz tapi ada musikalnya, mungkin memang tetap benang merahnya jazznya ada gitu kan. Seperti itu, makanya kalau misalnya menurut aku tetap musik itu panggilan juga, preference juga. Cuman kalau aku sih sekarang dengerin musik yang baru, yang lama, apapun yang selama aku masih suka enjoy gitu. Bangun pagi aku dengerin musik baru, oh my god ada musik seperti ini. Aku sih seneng aja sih semua jenis musiknya. Jadi apa di luar lagu sendiri itu yang biasa Mbak Amy dengerin di rumah apa? Aku dengerin macem-macem ya, orang sampai kemarin kan akhirnya dengerin apa sih, SID aja aku kan denger akhirnya diajak live kan, maksudnya karena itu salah satu pengalaman juga gitu, karena aku bisa dengerin berbagai macam musik gitu kan, nggak membatasi gitu. Balik lagi kan aku adalah awal mula teater musikal. Teater musikal sebenarnya juga genre-nya macam-macam kan, bisa dijadikan satu. Jadi itu salah satu, aku juga mendengarkan berbagai macam, mau dari rock, dari juga jazz, dari pop gitu kan, or hip hop, terus juga lagu tahun kalau Indonesia Irama Nusantara sebagai 90-an. Akhirnya juga dengan berbagai macam aku mendengarkan musik itu, kemarin juga akhirnya dapat kesempatan juga dengan karakter aku sendiri duet sama diajakan SID kan di depan penonton segitu banyak gitu. Aku, hah ini sama rock, kamu penjuru gila gitu, SID gitu kan, oh my god. Tapi kan waktu itu juga harus belajar dalam beberapa hari juga kan waktu itu, tapi aku bilang itu momen gitu. Jadi ketika aku dengerin berbagai macam musik itu akhirnya membawa kita akhirnya bisa explore lebih gitu kan, explore lebih, dan kita nggak stay dengan zona nyaman. Dan ternyata bagi apapun musik ya, selama kita merasa kita itu personal dan karakter kita, menaruh karakter ke lagu, cara lagu itu kayaknya nggak akan hilang juga gitu dari kita seorang musisi dan penyanyi gitu. Itu kemarin kebawa ngerok apa tetap lagu versi Amy itu? Tetap dengan cara aku sih waktu itu ya nyanyinya. Jadi mungkin kalau buat ada tuh lagunya SID juga yang apa ya nyebutnya, yang pelan juga ada kan Mbak, yang kemarin kan Sunset di Tanah Anarki kan, yang kalau duet itu kan. Kalau jadi Sunset Anarki memang rock ya. Rock, tapi kan aslinya. Ya. Tapi aku bilang orang, aduh ini momen yang pertama aku dikasih kesempatan gitu, ada kesempatan di mana mereka yaudah ini Saras ikutan, yakin, oke. Kira-kira aku bilang, ini yakin ya mereka ya aku penyanyi jazz teater musikal gitu. Tapi memang kan kalau yang namanya nyanyi, kita nyanyi kan, aku mikirnya teater musikal aja gitu loh. Aku nih belajar lagu gitu kan, seperti belajar lirik baru, kayak seperti belajar naskah baru untuk nyanyiin gitu, and then ya udah kita manggung, and then kita nyanyi apa adanya aja gitu kan. Masalah mau respon bagaimana, pasti kan ada orang yang preference suka nggak suka, pasti akan selalu ada gitu. Tapi seperti yang aku bilang, jadi aku mendengarkan berbagai macam musik, akhirnya tidak menutup aku untuk explore suara dan karakter
Dan salah satu momen yang paling pecah sih itu kayak awal tahun kayak what gitu SID oke gila. Jadi itu sesuatu yang membuat aku akhirnya juga terus mau explore tentang musik gitu. Jadi kalau diajak musisi lain terima-terima aja ya, meskipun beda genre musiknya Mbak ya. Nah kalau waktu itu kan Atau ada syaratnya gitu? saya harus sama manajemen dulu ya, kalau approve nggak jadwalnya gitu kan. Sebenarnya waktu itu kan juga beberapa tahun yang lalu musikal slang Jakarta Pagi ini kan aku juga main gitu kan. Waktu itu Mirwan Suarso yang bikin. Yang Adinia Wirasti? Bukan, itu kan waktu itu dengan Arya Wahab juga, terus sama Maruli. Ketika memang waktu itu salah satu yang rock musik dijadiin musikal, lagu-lagunya slang. Jadi aku bilang itu sebenarnya segala macam musiknya, liriknya kan kuat banget kan, seperti bercerita kan. Jadi waktu itu juga kalau dibilang juga beberapa tahun yang lalu main musikal Indonesia tapi genre-nya rock. Nah tapi kan di Broadway juga ada yang juga kayak gitu, yang musikal tentang Beatles, ada juga tentang Queen. Jadi aku bilang slang udah waktunya waktu itu juga bikin Jakarta Pagi ini dengan featuring slangnya juga ikutan. Jadi kalau aku bilang kalau ada kesempatan kenapa kita harus menutupi itu? Justru akhirnya jadi cross genre kan. Akhirnya bisa, oh ternyata memang ada satu karakter featuring musik rock atau dengan musik jazz atau mungkin dengan musik R&B, dengan musik klasik gitu misalnya. Jadi aku bilang itulah makanya aku bilang zaman sekarang musik itu tidak bisa dikotak-kotakan lagi gitu sih Mas. Artinya terbuka ya, Mbak? Ini terbuka ya dengan siapapun gitu? Aku udah terbuka. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kolaborasi maksudnya? Ya, kalau misalnya memang oke, aku diajak dan aku dipercayakan, oke, why not gitu. Jadi sekarang yang penting kita nyanyi sesuai dari hati kita, dari karakter kita, dan kita senang melakukannya. Dan kalau ada kesempatan, kenapa enggak gitu. Jadi memang ada kesempatan, kenapa harus dilewatin kalau memang momennya pas gitu kan. Oke. Kesempatan nggak datang 2 kali. Betul. Mas Ari ada pertanyaan? Mas Ari kok nggak di sini? Mas Ari nggak di sini. Jangan nanyanya nanti loh. Mbak Imi, sejumlah film juga pernah dibintangi Mbak ya. Ini masih ini nggak, sampai hari ini masih jatuh cinta nggak dengan acting? Di luar menyanyi, di luar promo Lara, di luar project berikutnya, lagu berikutnya, menyiapkan album barangkali ke depan. Pasti dong, pasti banget. Menurut aku acting kan juga bagian dari kita menjalani sehari-hari juga kan. Acting juga sesuatu yang beda gitu dengan menyanyi. Menyanyi kan memang awal mula kan selalu aku menyanyi. Awal selalu rindu waktunya kalau ada jatuh cinta akan selalu terus akan ada di hati untuk yang namanya acting. Karena balik lagi kan ke teater musikal itu kan awal mula juga kita harus acting kan. Betul. Dengan kita menyanyi pun kita acting sebenarnya kan, walaupun personal. Pertama kali acting berarti yang di Broadway itu? Theater of Broadway, ya. Yang pertama kali? Ya. Tahun berapa? Kalau misalnya itu tahun di New York, zaman kuliah tuh berapa ya tahun? Mungkin awal-awal 2000-an. Awal tahun 2000-an. Tapi kalau profesional kan di Indonesia dengan On Rock ya. Dan diajarkan langsung mentor dengan Joko Anwar ya, yang seorang perkenalan pertama di situ berarti? Iya betul, yang sutradara film membuat musikal. Dan tapi balik lagi akarnya adalah balik lagi ke acting semuanya. Jadi dan aku rasa acting itu juga sesuatu untuk mengasah otak kita dan juga mengenali diri kita dan juga bisa lebih tinggi lagi empatinya, karena itu kan energi dan waktunya lebih banyak ya dibanding dengan nyanyi gitu. Betul. Waktu dan akhirnya dan itu juga melibatkan lebih banyak lagi tim. Jadi aku kan selalu kangen banget kalau yang namanya acting sih. Aduh, gitu. Kalau ada waktu lagi aku mau syuting. Kemarin sih dapat kesempatan syuting tapi belum boleh. Yang penting ternyata dapat tawaran acting main film nih. Kayak siapa? Joko Anwar Mas Ari nih. Aduh. Saya tuh pernah ini Mbak Imi, pernah diajak jalan-jalan sampai Broadway ya. Waktu itu ini cerita nggak penting sebenarnya. Nonton pementasan Lion King. Oke. 2012. Kok sayangnya itu heboh banget Mbak ya. Heboh banget. Betapa sebagai penonton sih ngerasa wow banget itu Mbak, pementasan di Broadway itu yang mendunia itu. Sayangnya kok tidur Mbak.
Ketiduran Saking nonton Lion capeknya, King. Mbak. Saking Oke. capeknya. Oke, Jadi- jet lag berarti ya. Iya. Oke. Jadi begitu bangun sama ada penonton bule juga, penonton asing juga, bukan orang Indonesia. Dibilang kamu rugi nggak nonton Lion King gitu. Ya memang sayang banget deh. Terus kemarin sempat nonton namanya Pagelaran Sabang Merauke. Jadi dia Kikan baru aja. Namara itu. Jadi dia pementasan musik dan tari, Mbak. Jadi saya jadi keinget itu pementasan di Broadway, nggak barangkali nggak jauh beda sih konsepnya. Kangen ya masa-masa itu ya, Mbak ya? Kangen pasti selalu akan kangen, tapi kan kita harus move on, kita harus pasti selalu kangen dari masa lalu, itu kan pembelajaran juga kan. Jadi tapi aku balik lagi sekarang, apa yang ada di depan mata hari ini, live in the present gitu, untuk lihat ke depan lagi. Jadi kalau rasa kangen ada, pasti ada, dan itu jadi diingat. Kalau kita kan merasa kangen melihat ke masa lalu terus juga nggak selesai kan kalau namanya rasa kangen. Jadi aku melihat, oke, aku pernah ada di momen itu, aku udah pernah beruntung mendapatkan kesempatan itu. Mungkin ada kesempatan yang lebih baik lagi dari pembelajaran yang aku pernah alamin. Gitu sih aku ngeliatnya. Jadi antara acting kemudian nyanyi sama nyanyi soundtrack film itu sebenarnya nyaman di mana, Mbak? Semuanya aja boleh nggak? Jadi Semuanya. tiga hal ini. Oh, ada lagi nih yang keempat kelima. Kalau teater musikal kan Teater menyanyi, musikal. menari, dan acting. Tiga itu. Tapi menari kan udah lebih ke kalau pertunjukannya ada teater musikal dan ada narinya, ya nari lagi gitu. Tapi itu pembelajaran. Saya korelasi lah semuanya, dari acting, nyanyi, sama bahasa olah tubuh gitu kan, karena kita juga tetap harus sehat kan, mental sama fisik, untuk bisa menyanyi dan berakting. Jadi aku bilang kayaknya semuanya, aku nyaman di semuanya, itu suatu korelasi yang sama gitu, ada korelasinya maksudnya. Pertemanan dengan Mas Joko Anwar membawa Mbak Emi kemudian beberapa kali menyanyikan lagu soundtrack filmnya beliau gitu. Meskipun Mbak, kalau Pengabdi Setan sebelumnya ada A Copy of Mind, namanya. A Copy of Your Mind, Oh, judul Your lagunya Mind. dari film A Copy of My Mind. Joko Anwar juga ya. Betul. Itu proses emosinya lebih mudah didapat gitu, Mbak, daripada menyanyikan lagu kayak lagu Lara gitu, atau single-single sebelumnya, lagu-lagu sebelumnya. Artinya gini, Mbak, lebih mudah menyanyikan lagu sendiri atau dari film? Beda sih. Kalau film itu kan rata-rata liriknya dari abang sendiri kan, kita mengenal Bang Joko. Jadi abang yang menulis, musiknya dari Rooftop Sound Team gitu. Jadi kalau ini kan lagu dibuat dulu, liriknya udah ada bagian dari filmnya. Jadi seperti berakting tapi untuk film. Jadi menyesuaikan karakternya seperti di film itu gitu. Makanya kan ada project soundtrack, ada project personal. Kalau misalnya tantangan memang berbeda semuanya itu. Kalau untuk seperti soundtrack yang sesuai untuk film Ngabdi misalnya, oke, ini liriknya udah bagian dari Kesatuan, oke, beda lagi. Jadi kalau Lara ini kan personal, jadi emang dari aku sendiri, Amy Saras, bercerita tentang lagu Lara, tentang kerentanan diri, tentang apa ketika masa kecil, inner child gitu. Jadi membagikan bagaimana itu tantangan untuk film, untuk yang sendiri, itu sih. Jadi masing-masing punya keunikannya masing-masing ya, Mbak? Betul, benar banget. Dan itu uniknya ya itu, dari kalau misalnya kebanyakan soundtrack yang dengan Bang Joko, liriknya itu sebenarnya bagian cerita dari filmnya gitu, bukan yang kisah. Jadi paketan kalau sama Joko Anwar sekarang paketan nih. Besok lagi lo dia bikin lagu harus beruntung. harus Amy Saras nih. Kebetulan kan cocoknya Bang Abang udah lama. Oke, pengennya Amy Saras gitu. Jadi aku terima kesempatan itu aja. Udah gitu. barangkali lebih enak yang udah kenal kali ya, Mbak ya. Mungkin, tapi juga kayaknya kebetulan aja memang udah cocok. Kalau cocok mungkin abang kan begitu ya. Jadi mungkin kesempatannya di aku, ya aku terima aja gitu kan.
berarti aku tetap cocok dengan style musiknya. Aku merasa oke, bersyukur banget gitu, beruntung juga. Seiring sukses filmnya juga Mbak kan, Bonus box itu. office kan, ya bonus. Ya. Suaranya barangkali cocok nih kalau udah film-film horor ya, cocoknya karakter suaranya Amy Saras. Mas Ari nggak mau nanya? Lagu Laranya belum dijelasin tentang apa sih lagu Laranya. Oh, iya balik lagi Mbak. Lagu Laranya itu soal apa? Cerita soal apa Mbak? Tadi sedikit aku udah selesaikan cerita sedikit kan tentang kerentanan diri, tentang bahasa kita tuh inner child, apa yang masa lalu, masa kecil kita di dalam. Kita kan suka dalam kesibukan kita suka tidak balik lagi melihat apa yang membuat kita stres, membuat kita sedih, membuat kita capek terus mental. Kita harus lihat lagi ke dalam diri kita, dan salah satunya adalah inner child. Dari masa kecil kita, apa yang waktu itu kita tidak ingat atau kita selalu lupakan, dan menurut aku penting banget untuk sekarang dalam mengetahui diri kita. Gak apa-apa untuk merasa agak rentan gitu kan. Lara itu kan membuat kita rasa oke, gak apa-apa kita sedih gitu. Kita gak apa-apa merasakan hal-hal yang mungkin buat orang, aduh kenapa harus nangis, kenapa harus sedih terus, kenapa? Gak apa-apa. Makanya kan kita ngerasain emosi dalam diri kita itu, kita rasain aja gak apa-apa. Tapi jangan diambil dan mengontrol kita. Cuman apapun yang kita rasain dalam diri kita rasakan, karena kan seperti di lirik kita, karena segala rasa bisa kau ciptakan. Bisa kita membuat apa yang ingin kita rasakan, kita rasakan, dan kalau misalnya memang ada emosi, kita luapkan aja, tapi habis itu kita balik lagi. Karena memang dalam kita menyadari bahwa untuk dalam sebuah kerjaan gitu, apalagi kita sebagai musisi, apalagi kalau acting, kerentanan diri, our self vulnerability itu penting sekali gitu. Bukan kita insecure ya, tapi kita nggak apa-apa rentan gitu. Cuman berarti kan kita sebagai manusia memang ada ke situ gitu. Kita tidak sempurna, dan nggak apa-apa, kita bukan manusia yang sempurna. Jadi dengan lagu Lara, ketika banyak yang DM mereka bilang, ya ampun aku jadi sedih gitu, kok aku jadi bisa ngerasain emosi ya. Itu kan jadi cerita yang personal, walaupun memang kebanyakan Andika Rafardi yang menulis, tapi dia bisa mengeksekusikan cerita dari hati seorang Amy Saras. Dan yang aku senang adalah ketika aku nyanyi, orang bisa mendengar, oh ini Amy Saras yang cerita. Oke, oh begini ya rasanya kalau misalnya ternyata Amy Saras yang always happy, always yang selalu ceria, gitu, strong. Oh oke, ada kerentanan dirinya. Jadi aku bilang nggak apa-apa untuk memperlihatkan kita itu sebagai manusia rentan, dan makanya ada lagu Lara. Gitu. Lagu-lagu patah hati aja di tangannya Darboy itu bisa jadi sukacita gitu Mbak. Ya Wow, kan? Bisa ceria Patah gitu, hati, Mbak. cinta banyak gitu. Tapi untuk self love ini kan Lara juga also untuk mencintai diri kita sendiri gitu, bahwa kita bisa cinta diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain juga gitu sih, lebih ke situ juga. Self love Mas Hari itu di garis bawah itu. Self love sama self vulnerability. Nah itu susah bahasa Inggris. Kerentanan diri gitu. Mbak Amy, setelah berkecimpung di dunia musik Indonesia tuh ngerasa nyaman nggak? Jadi ngerasa dapet embel-embel selebritas gitu, Apa artis gitu barangkali. Kayak itu bonus ya, maksudnya kalau embel-embel tanda kutip kayak. Kemudian punya banyak penggemar, populer, terkenal, banyak orang mengagumi, itu gimana sih Mbak nanggepin kayak gitu tuh? Itu berarti bonus sih kalau misalnya terkenal, selebriti, popularitas. Kalau aku yang paling terpenting adalah ada wadah orang bisa mendengarkan musik gitu kan, bahwa mereka tuh nggak sendiri, mereka perlu seseorang yang mereka bisa relate gitu kan. Makanya kan figur publik yang gimana yang mereka suka gitu. Kalau misalnya memang ada penggemar, ada yang loyal mengikuti terus, aku senang juga ya, pasti siapa yang nggak senang. Berarti kan oke, kita berarti mereka bisa relate ke kita secara tidak langsung kan, walaupun mereka mencari, aduh aku pengen mendengar musik untuk mencarikan escape gitu kan. Aku ingin mendengarkan musik untuk membuat aku feel better about myself atau bisa lebih baik. Dan salah satunya ya mereka mau nggak mau ke artis atau seniman atau aktris, aktor favorit mereka gitu.
karena mereka merasa oke, aku nggak sendiri, aku bisa melihat sosok ini untuk bisa aku menjadi sesuatu yang inspiratif gitu kan. Motivator, Ya. inspirasi. Jadi kayaknya kalau aku bilang popularity itu bonus juga, tapi kan kita mulai intention kita, apa niat kita bikin dari lagu tersebut gitu kan. Kayak lagu Lara, aku pengen itu bonus banget kalau misalnya wow, kalau semakin banyak lagi, luas lagi, penggemar lagi, aku senang gitu, karena aku pengen menekankan bahwa kita tuh nggak sendiri dalam satu masalah, dan salah satu asetnya Wadah adalah yaitu dari seni, dari musik. Dan kebetulan aku senang banget dengan Lara, ya itu responnya kayak merasa bisa open. Oh ternyata Amy Saras bisa ya cerita tentang gini. Ya ampun, Amy Saras yang kayak strong banget. Aku juga akhirnya mereka cerita gitu. Jadi kebanyakan dari mereka ini mereka cerita akhirnya Mas. Malah jadi ide kali Mbak ya. Ya aku jadi merasa kayak ya Ide untuk nulis lagu yang lain. ada purpose dalam hidup gitu kan. Purpose yang kita apa sih, kita nyanyi banyak, pasti banyak banget orang yang berbakat segala macem. Tapi apa yang kebetulan yang bisa menyentuh gitu kan perasaan, atau yang bisa balik lagi highlightnya adalah relate ke mereka gitu, karena mereka cari apa, seni untuk apa, mencari buat inspirasi mereka untuk pegangan hidup mereka gitu kan. Dan bahkan musik bisa menyelamatkan diri mereka juga gitu. Nggak ada haters kan Mbak di medsos? Aduh, kayak itu sih terserah deh. Nggak bisa, itu sesuatu Katanya kalau udah punya haters itu udah sah jadi artis gitu loh di ya. Indonesia. Itu nggak bisa dikontrol. Sesuatu nggak bisa dikontrol, ya kita mau apa, kita hadapin aja, kita terima aja gitu. Nggak usah dikomentarin namanya, nggak usah dibalas gitu. Rajin sih, hebat sih. Nggak, maksudnya Kak Ade kalau misalnya mau ngomentari, rajin banget untuk mengomentari. Kalau misal, kayak aku bilang, itu pasti akan selalu, kita nggak akan bisa mau apa pleasing ya. Kita pasti akan ada yang suka, ada yang nggak suka. Kita manusia pasti punya preferensi, opsi gitu kan. Maskin pasti kayak, aku nggak suka sama dia gitu, aku suka sama dia, tapi ya terserah, itu sih nggak bisa, it's out of my control. Gitu. Oke Mbak Amy, rencana ke depan barangkali ada yang ingin dikerjakan. Itu kita tunggu filmnya Mas Ari. Apa sih ini filmnya ini? Sebenarnya nih. Ditunggu aja, pokoknya seru banget loh. Apa genre-nya apa tuh Mbak? Genre loh. Bahasa baru ya, genre. Ditunggu aja project-project selanjutnya, karena gitu ya, kita tidak bisa reveal, belum bisa. Single lagi barangkali Mbak? Atau barangkali udah terpikir untuk album, atau ya udah let it flow aja lah. That's the word, let it flow. Tapi yang tetap berkarya terus, but let it flow, karena kita bisa membuat satu strategi apapun, tapi what is the universe, semesta bagaimana nanti merestuinya, dan juga jalan dari Tuhan untuk merestui semua itu. Kita tinggal jalinin aja ya Mbak ya? Ya, jalan hari demi hari. Kalau memang film atau lagu itu jodohnya kita, ya pasti jadi ya Mbak ya? Amin. Amin. Jodoh nggak kemana? Iya kan? Kok jadi jodoh ngomongnya? Maksudnya gitu. Tapi terusin jadi panjang. Iya, nanti jadi panjang Mbak. Udah, kita nggak usah bergosip. Udah dikedip-kedipin dari sana itu aja gitu. Hey, gitu kan. Terima kasih Mbak Amy Saras. Terima kasih sudah Mas mampir Kin. ke Warta Kota. Terima kasih Warta Kota. Sehat terus. Kami tunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih. Mau itu teater, pementasan musik, lagu, film. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan Mbak Amy. Iya, Dan harus tetap sehat. Harus tetap sehat, mental dan fisik. Dengerin Lara di YouTube. Iya. Di Lara di YouTube ada liriknya, pasti nanti biar lebih kena nanti. Tadi ini Mbak Amy dari Bogor ke Jakarta itu dengerin lagunya Lara di Spotify. Oke. Terima kasih Sobat Jagat sudah nonton Terima kasih. podcast Sinari dengan Mbak Amy Saras. Mudah-mudahan kalian juga sehat, terinspirasi, dan bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya.